Cerita kronologi eksekusi mati DN Edit di Sumur Tua yang berakhir tragis. DN Edit atau Dipa Nusantara Edit adalah seorang menteri koordinator dalam kabinet Dwi Kora dan ketua Komite Sentral Partai Komunis Indonesia, PKI. Edit dianggap oleh Soeharto sebagai orang yang bertanggung jawab atas percobaan kudeta G30S atau Gerakan 30 September atau Gestapo. Cerita di balik eksekusi mati juga menarik untuk diketahui bagaimana kronologi penangkapan dan eksekusinya di Sumur Tua. Bagaimana nasib Edit? Apakah cara dia dieksekusi? Seperti apa cerita kronologi eksekusi mati DN Edit? Harian unik akan menceritakan kronologis kisah eksekusi mati DN Edit. Selepas peristiwa G30S, Edit melarikan diri ke daerah basis PKI di Jawa. Di berbagai tempat dia bersembunyi dari kejaran aparat TNI pimpinan Soeharto sang pemegang Super Semar. Setelah lari ke beberapa lokasi, melalui peran intelijen, akhirnya DN Edit ditangkap aparat militer pada tanggal 22 November 1965 pukul JAM 23 waktu Indonesia bagian Barat. Edit ditangkap dari tempat persembunyiannya di rumah Kasim alias Harjo Martono di KP Sambeng, Solo. Ketika berada di rumah Kasim, Edit sebetulnya nyaris tidak tertangkap oleh tentara, sebab waktu penggerebekan pertama di rumah Kasim, tentara tidak berhasil menemukannya meskipun rumah tersebut sudah diobrak-abrik. Tentara saat itu sempat berpikir Edit telah kabur sebelum pengepungan terjadi. Namun intelijen bersikukuh bahwa Edit masih berada di dalam rumah Kasim. Pernyataan intelijen membuat tentara membawa Kasim ke markas untuk diinterogasi. Mungkin karena tidak tahan terhadap interogasi yang terjadi, Kasim akhirnya buka suara dan menunjukkan di mana lokasi Edit sedang bersembunyi. Dari markas, tentara kembali membawa Kasim ke rumahnya. Pada saat itu sebagian tentara masih melakukan pengepungan ketat terhadap rumahnya. Di hadapan moncong senjata, Kasim menggeser lemari di salah satu ruangan di rumahnya. Dari balik lemari itulah, terdapat pintu rahasia ke lokasi di mana Edit sedang bersembunyi. Pemimpin tentara saat itu bernama Letnan Ming Priyatno mengacungkan senjata ke pintu sambil berkata, "Keluar dari tempat persembunyian atau rumah ini saya bakar," gertak Letnan Ming Priyatno. Sumber buku Bakri AG Tian Lan, Bung Karno antara mitos dan realita, Dana Revolusi, halaman 153. Karena terdesak akhirnya DN Edit bersuara dari balik persembunyiannya, lalu membuka pintu dan keluar dari balik lemari. Edit balik menggertak Letnan Ming. "Saya Menteri Koordinator, utusan Paduka Yang Mulia Presiden Soekarno. Saudara mau apa?" gertak DN Edit. Mendapat gertakan sang Menko, Letnan Ming Prayitno sempat kecut dan menjawab pelan. "Saya hanya menjalankan tugas untuk menangkap," kata Letnan Ming. Edit kemudian menjawab, "Baik. Tetapi saya diperlakukan sebagai Menko," kata DN Edit dengan tegas. Itulah drama penangkapan Edit di Solo, Jawa Tengah. Edit kemudian dibawa ke Loji Ganderung. Di Loji Ganderung sempat ada seorang mayor yang ingin mengambil alih penangkapan Edit. Namun, permintaan tersebut ditolak Komandan Brigade Maijen Yasir Hadi Broto. Sesuai perintah Soeharto, Maijen Yasir Hadi Broto memerintahkan anak buahnya Mayor Reste untuk mencari sumur tua yang sudah kering. Setelah itu, Edit dibawa sejumlah regu tembak ke lokasi eksekusi tersebut. Lokasi sumur tua berada di tengah kebun pisang dan jauh dari pemukiman penduduk. Ketika itu, Edit sudah mengetahui bahwa dirinya akan dieksekusi mati. Namun, dia masih berusaha untuk menggertak. "Tahu kamu artinya apa seorang Menko? Seorang wakil ketua MPR sementara kemari? Apa ini sumur? Untuk apa?" kata DN Edit kepada Maijen Yasir Hadi Broto. Namun gertakan Edit kali ini dijawab santai oleh Maijen Yasir Hadi Broto dengan mengatakan bahwa Edit akan dihukum mati, di tempat seperti para Dewan Jenderal dihukum dan mayatnya dibuang ke dalam sumur tua di lubang buaya. "Saya mengerti Pak, dan kalau Bapak mau tahu sumur ini untuk apa? Ini buat Bapak. Bapak tahu bukan kalau Pak Yani juga dimasukkan sumur seperti ini?"
kata Maijen Yasir kepada DN Edit yang pucat. Mendapat jawaban enteng seperti itu, maka Aditi menyadari ajal sudah tiba. Menjelang subuh di lokasi eksekusi, Edit meminta waktu untuk menyampaikan pidato terakhirnya. Jangan tergesa-gesa, saya mau pidato dulu, katanya. Setelah 10 menit pidato Edit yang diakhiri teriakan, hidup PKI, timah panas pun menjemput nyawa Edit. Setelah Edit roboh dihantam timah panas, jenazah Edit dimasukkan ke sumur tua persis seperti nasib pahlawan revolusi yang gugur dimasukkan ke sumur lubang buaya. Di atas jenazahnya itu, ditimbun sejumlah batang pisang yang ditebang, kayu-kayu kering, tanah, lalu tentara membakarnya. Boleh jadi untuk menghilangkan jejak Edit. Jumlah tentara yang terlibat dalam eksekusi mati DN Edit adalah 4 orang, ditambah 2 kopral pengemudi jeep. Ketika detik-detik eksekusi, tidak banyak masyarakat yang tahu bahwa Edit ditembak mati, termasuk tentara brigade. Itulah kisah eksekusi mati DN Edit.